Dalam Islam sebenarnya kita tidak diajarkan untuk membiasakan berhutang atau piutang jika bukan dalam keadaan yang sangat mendesak. Ketika berhutang kepada seseorang, pentingnya melunasi hutang. Sebab hutang yang kita tinggalkan di dunia ini akan menjadi tanggung jawab kita pula di akhirat kelak. Hal hutang piutang ini bahkan sudah dijelaskan dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah yang berbunyi, dampak-dampak dari adanya utang adalah adanya hak menagih utang dan hak membayar utang. Dan disunahkan bersikap baik dalam menagih utang serta wajib menunggu orang yang dalam keadaan tidak mampu membayar sampai ketika ia mampu membayar utangnya, menurut kesepakatan para ulama. Hutang yang diberi jangka waktu untuk pelunasan, menurut pendapat para ulama juga tidak sah. Dalam syariat Islam, juga diharamkan bila menagih hutang pada orang yang tidak mampu atau tidak dalam kondisi lapang. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surat Al-Baqarah ayat 280 berbunyi, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau semua utang, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Berikut ini 7 cara menagih uang dalam Islam. 1. Menagih uang dengan sopan. Setiap menagih uang, memang kita perlu bicarakan dengan baik-baik dan jangan sampai menyinggung perasaannya. Karena menagih utang dengan cara kasar kerap kali menimbulkan pertengkaran dan keributan. Menagih uang sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik dan sopan, jangan menggunakan nada yang tinggi atau bahkan kata-kata yang kasar. Sebagaimana yang pandangan dari Syekh Fakhruddin Ar-Razi yang menegaskan haram hukumnya. 2. Mengerti kondisi ekonomi si pengutang. Untuk menagih uang memang membutuhkan kesabaran yang lebih, pasalnya kita diharuskan untuk menjaga keseimbangan saat menagih uang dengan kondisi mereka. Jika dirasa keadaan mereka telah membaik, kita bisa kembali menagih uang dengan baik-baik. Adapun apabila sudah memiliki keadaan yang baik namun tidak kunjung membayar uang, maka orang tersebut akan mendapatkan mudarat. Sebagaimana yang telah Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya sebagian dari orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam membayar utang. 3. Menambah tenggat waktu. Ketika si peminjam ternyata belum memiliki uang yang cukup untuk membayar hutang, maka kita bisa menambah tenggat waktu untuk pelunasan hutang tersebut. Namun kita perlu menegaskan penepatan janji pembayaran pada tenggat waktu yang baru. Peminjam juga perlu menandatangani surat pernyataan berisi tenggat waktu di atas materai. Dengan hal ini, bisa diartikan pula bahwa penagihan uang dan perjanjian pelunasan telah terikat dengan hukum. Ketahui hukum mendahulukan bayar utang. 4. Bicarakan empat mata. Dalam menagih uang sesuai ajaran dan syariat Islam memang tidak boleh ditagih di depan banyak orang. Karena hal itu akan membuat si peminjam menjadi malu. Dalam menagih hutang juga memiliki etika yang perlu kamu perhatikan. Meskipun memang kesal bila uang tidak kunjung dibayarkan, namun kita harus tetap sabar. Menagih uang dengan terlalu belak-belakan maka akan membuat peminjam uang semakin menghindar. 5. Katakan bahwa sedang sangat membutuhkan. Apabila kita memang berada dalam situasi yang sangat membutuhkan uang, kita bisa mencoba mendesak dengan si peminjam untuk membayar uang. Katakan dengan jujur bila kita sedang membutuhkan uang tersebut dan diikuti dengan alasan yang mendukung. Hal ini akan membuat si peminjam merasa tidak enak dan segera membayar uang yang dipinjamnya. Jika si peminjam tidak bisa membayar dengan lunas, minimal dia akan mencicil setengahnya terlebih dahulu. 6. Tawarkan pembayaran dengan cicilan. Sistem pembayaran dengan metode cicilan menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini tidak bisa dipaksakan jika si peminjam hanya ingin dilunasi secara kontan. Pelunasan dengan cicilan akan membantu pihak peminjam menjadi tidak terlalu terbebani. Selain itu,
uang yang kita pinjamkan juga akan cepat terlunasi. 7. Meminta bantuan pihak keluarga. Pihak keluarga menjadi jembatan untuk penyelesaian permasalahan uang hutang yang belum kunjung dibayar. Kita bisa menyampaikan maksud dan tujuan dengan baik dan sopan jika kita sedang sangat membutuhkan uang tersebut. Keluarga bisa menjadi pihak terdekat yang bisa membantu kita dalam menagih uang. Keluarga yang baik pasti akan selalu mengingatkan anggota keluarganya yang lain tentang hutang yang harus selalu dibayar, karena merupakan tanggungan dunia dan akhirat. Demikian informasi saya Islam kali ini, semoga menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ilmu agama Islam lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.